Assalamualaikum semuanya, semangat pagi. Dan Alvin Sabari di sini. Pada video kali ini kita akan mereview kembali materi pelayanan prima pada mata pelajaran Humas dan Protokolan. Ini adalah materi bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Kita awali dengan pertanyaan, apa sih itu pelayanan prima? Apa ya? Oke, kita belajar bersama-sama dari awal. Pelayanan prima ataupun excellent service secara bahasa berarti pelayanan yang top, pelayanan dengan kualitas terbaik. Jadi dapat kita definisikan bahwa pengertian dari pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan yang disebut dengan pelayanan prima terhadap pelanggan berarti menjaga pelanggan kita dengan baik dan menambah pelanggan baru. Nah, disinilah pentingnya pelayanan prima di tengah persaingan bisnis yang banyak dan ketat. Selain menginginkan produk yang berkualitas, pelanggan juga menginginkan pelayanan terbaik jikalau di kemudian hari menemukan keluhan ataupun pengaduan. Secara karakteristik terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, perantara, dan juga eksternal. Yang pertama adalah pelanggan internal, yaitu pengguna produk ataupun jasa yang juga merupakan bagian di dalam perusahaan yang memiliki andil dalam kemajuan perusahaan. Yang kedua adalah pelanggan perantara, yaitu orang yang bukan merupakan pengguna produk melainkan sebagai perantara. Misalnya di sini adalah agen ataupun distributor dari produk penjualan. Yang ketiga adalah pelanggan eksternal, yaitu pengguna produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian dari 3 jenis pelanggan tersebut juga memiliki 3 harapan, 3 ekspektasi terhadap perusahaan. Harapan yang pertama adalah asumsi ataupun dugaan, yaitu pelanggan berharap perusahaan memiliki barang ataupun jasa yang diinginkan. Yang kedua adalah spesifikasi, yaitu spesifikasi kepuasan dari standar pelayanan. Misalnya adalah harapan akan dilayani dengan baik dan diperhatikan oleh resepsionis sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah harapan kesenangan kepada pelanggan. Contohnya adalah harapan akan mendapatkan diskon ataupun potongan harga dari perusahaan atas jasa yang diambil ataupun produk yang dibelinya. Selanjutnya adalah jenis pelayanan prima. Di sini juga terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah core service. Core, yaitu pelayanan dari sebuah produk utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Misalnya adalah sebuah hotel yang menawarkan pelayanan jasa penginapan kepada pengunjungnya. Yang kedua, facilitating service, yaitu pemberian fasilitas layanan tambahan terhadap pelanggan. Kita misalkan lagi dalam hotel tersebut memiliki fasilitas tambahan seperti taman bermain untuk anak-anak ataupun fasilitas olahraga yang diberikan pada pengunjung. Yang ketiga adalah supporting service, yaitu pelayanan pendukung untuk meningkatkan kualitas agar terlihat lebih unik dibandingkan dengan pelayanan yang lain yang sejajar ataupun yang sama. Contohnya lagi sebuah hotel yang menawarkan produk utama dan juga fasilitas tentunya untuk terlihat lebih unik harus memiliki layanan pendukung. Misalnya bisa jadi sebuah hotel melakukan kerjasama dengan brand terkenal, kemudian brand tersebut membuka gerai ataupun outlet di dalam hotel. Dari hal tersebut kita dapat pahami bahwa konsep pelayanan prima di dalam praktek kehumasan ada di dalam 6A. Yang pertama adalah ability ataupun kemampuan, yaitu kemampuan ataupun skill kerja di dalam bidang pelayanan prima kepada seperti melakukan komunikasi dengan efektif kepada pelanggan. Yang kedua adalah attitude ataupun sikap, yaitu sikap ataupun perilaku yang ditanamkan di dalam diri karyawan saat berhadapan dengan pelanggan. Karyawan hendaknya memiliki attitude yang ramah, simpatik terhadap pelanggan, dan juga memiliki rasa kebanggaan, rasa memiliki terhadap perusahaan ataupun instansi tempat kita bekerja. Yang ketiga adalah appearance, penampilan, yaitu penampilan yang meyakinkan dengan cara berhias, dengan cara berbusana, sampai dalam ekspresi wajah ketika berhadapan dengan pelanggan. Yang keempat adalah attention, yaitu memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan.
termasuk juga dengan menerima kritik maupun saran yang masuk kepada perusahaan. Yang kelima adalah action ataupun tindakan. Konsep action ataupun tindakan berarti pelanggan sudah menjatuhkan pilihan untuk membeli suatu produk yang diinginkan. Maka hendaknya segera dilakukan komunikasi sehingga terjadi transaksi jual beli. Yang keenam adalah accountability ataupun tanggung jawab. Sebuah perusahaan harus memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan dengan baik, jujur, agar meminimalisir ketidakpuasan dari pelanggan. Nah, jadi itu 6A dalam konsep pelayanan prima. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut dalam satu bahasan lagi, yaitu unsur pelayanan prima. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tentu memiliki sebuah unsur, yaitu kualitas pelayanan yang disediakan dengan transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan juga tanpa membeda-bedakan pelanggan ataupun diskriminasi, serta didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan. Lalu apa sih unsur-unsur dalam pelayanan prima? Lalu terdapat 12 unsur dalam kualitas pelayanan prima. Yang pertama adalah penampilan secara fisik dan personal seperti layaknya resepsionis di dalam perusahaan. Kedua adalah tepat waktu dan menepati janji. Yang ketiga, benar-benar bersedia melayani pelanggan. Keempat, memiliki pengalaman, pendidikan ataupun skill, keahlian sesuai dengan bidang kerjanya. Kelima adalah memiliki sikap sopan santun dan ramah kepada pelanggan. Keenam, jujur dalam melakukan pelayanan sehingga memunculkan kepercayaan terhadap pelanggan. Ketujuh, jika merupakan pelayanan yang berupa surat keputusan, harus memiliki kepastian hukum. 8. Keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan. 9. Efisien dalam waktu dengan tetap memperhatikan kualitas yang terjamin. 10. Biaya pelayanan harus sesuai dengan daya beli masyarakat dan juga undang-undang kerja. 11. Tidak beda-bedakan ataupun diskriminasi terhadap pelanggan siapapun itu dari manapun dia berasal. Dan yang terakhir adalah ke-12 sederhana, yaitu maksudnya adalah dalam pelayanannya tidak berbelit-belit. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai konsep pelayanan prima sampai dengan unsur-unsur di dalam kualitas pelayanan prima. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kelas ataupun lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.